温故而知新，可以为之。Lalu seorang belajar yang menjadi gentleman, dia itu posyuk iwan. Seorang gentleman, dia mempunyai pengetahuan yang sangat luas. Posyuk itu pelajarannya itu luas sekali. Iwan di dalam segala tulisan, literatur, buku. Jadi dia mengerti dengan begitu luas. Tetapi yuk ziili, dia bebas belajar dan dia luas pengetahuan, tetapi dia tidak bebas di dalam kelakuan. Dia membatas diri di dalam tata krama. Jadi kalau orang makin banyak belajar, makin bebas, tidak boleh. Makin bebas pengetahuan, makin ikat diri di dalam peraturan. Itu baru orang terpelajar. Orang terpelajar bukan sewenang-wenang puas. Pengetahuannya begitu luas, tapi tata krama mengikat dia punya batas kebebasan. Baru itu orang terpelajar. Bagus tak? Ya. 君子不学语文，又知于礼。 Apakah pengetahuan? Kongfucu mengajar kepada muridnya, saya mau beritahu pengajaran kepadamu. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan itu adalah yang tahu, itu adalah tahu. Tahu adalah tahu. Puzi wei puzi, tidak tahu adalah tidak tahu. Shizi ye, itulah namanya sungguh-sungguh tahu. 知为知，不知为不知。Semua ikut coba. Tidak apa-apa, falas tidak apa-apa. 1, 2, 3. 知为知，不知为不知，是知也。If you know, say you know. If you don't know, confess you don't know. That is true knowledge. Itulah pengetahuan yang sesungguhnya. Dan pengetahuan yang sejati itu meliputi apa? What is the content of true knowledge? Jika engkau sungguh-sungguh mengetahui sesuatu, pengetahuan yang sungguh-sungguh itu mempunyai beberapa konten. Pertama, engkau mencari firman. Mencari kebenaran, mencari jalan. Nah, istilah tahu ini ya akhirnya menjadi konten pengetahuan. Maka orang Tiongkok kalau ngomong zi sama tahu ya. Jadi zi itu pengetahuan pertama, paling utama, paling penting, tahu kebenaran. Zi tahu 是知的最优先的基础，最重要的内容。The most important foundation of knowledge is knowing the way, and the most important substance and the content of knowledge is the content of the way. And what the way ini, tahu ini adalah artinya beberapa. Itu adalah artinya jalan, artinya kebenaran, artinya firman. Tapi tidak ada Tuhannya ya, tidak ada firman Tuhannya. Jadi itu tahu. Tahu itu menjadi induk. Maka di dalam bahasa Tionghoa kita mengatakan jalan itu tahu lu, moral tahu te, keadilan tahu i. Hati yang bermoral dan ada benar tahu sin. Lah kelakuan yang baik tahu sing. Tahu lu, tahu te, tahu i, tahu sin, tahu sing. Berarti semua yang paling penting itu didasarkan, pusatkan dari apa? Tahu. Kalau tidak ada tahu, tidak usah jalan. Kalau tidak ada tahu, tidak ada moral. Kalau tidak ada tahu, tidak ada hati yang benar. Kalau tidak ada tahu, tidak ada kelakuan yang beres. Jadi tahu menjadi induk untuk mengatur seluruh hidup kita yang beres. Tahu lu, tahu te, tahu i, tahu sin, tahu sing. Tahu, tahu. Jadi kamu mau tahu apa? Tahu. Tahu ini menjadi bahasa Indonesia tahu. Tahu enggak? Tahu. Tahu apa? Tahu. 知不知？知什么？知道，知道。Jadi pengetahuan harus mencari pertama belajar firman, belajar kebenaran,
belajar jalannya yang benar. Ini pertama. Nah, ini berarti penyelidikan kepada kebenaran. 求道就是探知真理的意思。Di dalam mencari kebenaran, dia mengatakan yang disebut tahu itu apa sih? Nah, bagi kita itu tahu itu adalah firman itu adalah Allah. Firman itu menyerta dengan Allah, dan firman itu akhirnya datang ke dunia, jelma menjadi daging. Firman itu menjadi Kristus, kan begitu kan? Ini kan orang Kristen kan? 道与上帝同在，道就是上帝，道成肉身，道住在我们中间，道变成历史上的耶稣基督。Nah, ini tahu bagi Kongfucu ini dia mengatakan itu adalah sesuatu yang begitu penting sehingga hidup kita tidak bisa lepas daripada dia. Tahu zhi bu ke xu yi li. Yang disebut tahu ini, satu ketika pun kita tidak bisa memisahkan daripada dia. Ini CI jarang dipakai oleh orang sekarang. Ini artinya adalah even one moment, 片刻. Tahu zhi, Kongfucu mengatakan firman itu penting. Firman kebenaran itu adalah sesuatu yang mengakibatkan kita exist. We exist upon the support of the Tao. Without Tao, even one moment we cannot live. Nah, kalimat ini mirip dengan apa? Yohanes 15 ayat ke-5. Yesus mengatakan apa? Meninggalkan aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Ada nggak? Yesus mengatakan aku adalah pokok apa? Anggur. Kamu adalah sarangnya. Kalau engkau meninggalkan aku, engkau akan apa? Kering. Lalu dibuang, diinjak, lalu ditaruh di dalam dapur untuk bakar angus. Karena engkau meninggalkan aku. Kalau engkau meninggalkan aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Paulus mengerti ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 17. 我们的动作，我们的存命，我们的生存，我们的气息都在乎他。Our living, our existence, our breathing, and our life is upon him. Jadi di atas Tao ini kita mendapatkan hidup, kita mendapat napas, kita mendapat keberadaan. Nah, ini dimengerti oleh Kongfucu. Kongfucu mengatakan Tao itu tidak bisa kita lepas daripada dia, meskipun hanya 1 detik saja, tidak bisa. Jadi kita hidup berdasarkan Tao. Tao itu apa? Kebenaran yang memenuhi seluruh alam semesta, sehingga kita bergantung kepada kebenaran itu sehingga kita hidup. Tao zhi bu ke xu yi li. Maka orang yang mau belajar pendidikan itu mempelajari kebenaran, mempelajari bukan cara teknik untuk bekerja, untuk mendapatkan kredit lalu bisa dapat ijazah, dipercaya dapat gaji. Itu kan bukan belajar. Belajar bukan untuk cari makan, belajar untuk hidup beres. Kalau hidup beres nanti Tuhan kasih makan. Jadi ini ajarannya itu semua itu di dalam dasar-dasarnya itu ada miripnya sama Kristen. Jadi Tao, 求道, 知道, 求道, Tao是什么? 不可思议. Ini dasar hidup, dasar napas. Apa? 道者义，道者义不可虚义理也。Mau ikut? Nah, kedua, kalimat kedua, dia mengatakan 君子谋道不谋事. Seorang gentleman dia mencari firman sebagai sasaran utama, bukan cari makan. Kalimat ini mirip sama kalimat Yesus enggak? Manusia hidup bukan bersandarkan roti saja, tetapi bersandarkan firman yang keluar dari mulut siapa? Allah. Mirip ya? Dari Yesus mengatakan manusia hidup bukan berdasarkan roti, manusia hidup berdasarkan firman. Kongfucu mengatakan manusia yang agung cari firman, bukan cari makan. Lalu harus cari makan enggak? Harus kan? Mestinya dibilang cari firman dan makan, gitu kan? Nah, Yesus lebih benar waktu dia manusia hidup bukan bersandarkan roti saja. Berarti masih perlu roti enggak?
Hah? Jadi kalimat kaum Konghucu kurang lengkap. Manusia yang agung cari firman, tidak cari makan, mati dong. Betul nggak? Yesus juga manusia hidup, bukan hanya bersandarkan roti saja, berarti perlu roti enggak? Tapi bersandarkan firman. Firman mana? Konghucu, firman mana? Ya itu firman. Cari apa? Firman. Dari mana? Firman. Firman apa? Ya firman. Yesus bilang firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Yesus punya kalimat selalu lengkap. Saudara harus mengetahui ya, general revelation can never be compared with the special revelation. Apalagi response to general revelation is so distorted karena created, lalu limited, lalu polluted. Ini tiga ini ya bikin manusia tercitet-citet. Maka manusia tidak bisa lurus mengerti segala sesuatu kecuali firman Tuhan datang untuk membereskannya. Jadi 君子谋道不谋事，ikut 君子谋道不谋事。Kalau saudara suka belajar bahasa Tionghoa, ya, mau nggak? Mau? Nanti saya suruh guru ya. Kita sudah mempunyai seorang hamba Tuhan dari Taiwan, lulusan sekolah tinggi, dan dia bisa mengajar bahasa Tionghoa kepada kalian. Nanti kita bikin kelas ya. Tapi kalau konsisten, selalu belajar, selalu mikir, selalu tanya sama itu. Kalau cuma datang 1-2 kali terus pergi, saya tangkap kamu masuk penjara. Ya, ini. Jadi manusia yang belajar paling pertama adalah cari kebenaran. Yang disebut belajar, yang disebut pendidikan, mendidik manusia menuntut kebenaran. Itu yang penting. Kedua, yaitu membentuk karakter yang ideal. Yang disebut studi, yang disebut pendidikan adalah membentuk karakter yang ideal. 养成理想的人格。To educate means to establish, to construct an ideal personality. Jadi kalau orang itu belajar akhirnya tetap hidupnya ngawur, itu pendidikan gagal. Pendidikan bukan penyaluran pengetahuan. Pendidikan itu justru adalah pembentukan personalitas, pembentukan karakter. Itu baru pendidikan. Education is not to convey knowledge alone, but to establish a great character, great personality. Jadi Konghucu mengatakan, kalau begini setiap orang harus sungguh-sungguh mau belajar untuk dirimu, bukan belajar untuk sesuatu. Apa bedanya? Kalau belajar untuk dirimu, apa dirimu yang salah dikoreksi, apa dirimu kurang diisi, apa dirimu yang perlu dibereskan, apa dirimu yang perlu tahu diketahui. Ini berarti dirimu itu terus membentuk diri sehingga karaktermu itu jadi. Tapi kalau ada orang belajar untuk apa? Ya papa gua suruh gua belajar supaya papa seneng. Katanya kalau tidak belajarin cari makan tidak ada modal, jadi saya belajar untuk cari makan. Itu semua motivasi belajar gini, itu bukan untuk diri, itu ada untuk orang lain, untuk menyenangkan orang lain, untuk dinonton oleh orang lain, untuk menonjolkan diri di tahu orang lain. Itu tidak ada gunanya. Maka Konghucu mengeluh dengan satu kalimat. Dia mengatakan, 古人之为学也是为己. Orang dulu belajar, 古之学者是为己. Orang kuno mereka belajar sesuatu demi membentuk diri. 今之学者为人. Sekarang kita lihat banyak orang kalau belajar itu adalah demi untuk menonjolkan kepada orang lain, supaya orang tahu dia pinter, supaya orang tahu dia sudah belajar, tetapi dia sendiri tidak dibentuk. Ini pengeluhan, kalimat pengeluhan dari para Konghucu. Aduh, kalau kita lihat pengeluhan dia, sebenarnya hari ini yang kita keluh sama enggak? Sama. Coba, saya baru 2 minggu yang lalu diketemukan di Oxford University ada penjualan ijazah, ada penjualan akan angka. Dapat 2 profesor akhirnya disuruh pergi. Sekolah tergengsi loh di dunia. Sudah tahu istilah universitas
dan sistem perguruan universitas mulai kapan? Mulai kapan? Tahu nggak? Abad ke-12. Universitas paling kuno nomor 1 di dunia paling lama universitas mana? UI. Saya tanya, siapa tahu? Universitas paling kuno, paling dulu, paling pertama di dunia universitas apa? Hah? Nggak tahu? University of Paris. Sesudah itu Oxford, Cambridge, Padua, Heidelberg, ya. Lalu dari Praha, ya, baru kembali lagi ke Jerman. Dan universitas yang paling tua itu sampai hari ini belum 800 tahun. Abad 12, 800, belum 900 tahun daripada Paris. Jadi Oxford termasuk salah satu sekolah yang paling gengsi, paling tua. Terjadi penjualan ijazah. Ini berarti manusia itu bukan mau pengetahuan, mau ijazah. Maka saya berkali-kali bilang sama murid, percuma lah you mau dapat ijazah, dapat angka yang tinggi, tapi angka yang tidak mengerti. Buat apa? Mempunyai pengetahuan berbobot lebih penting daripada mempunyai titel. Semua mempunyai pengetahuan yang berbobot lebih penting dari mempunyai titel. Berbobot tidak ada titel, sayang. Betul nggak? Bobotnya banyak, titelnya tidak ada, ya sayang dong. Berbobot tidak bertitel, sayang sedikit. Tapi bertitel tidak berbobot, malu sebajak. Ayo ikut saya, 1, 2, 3. Berbobot tidak bertitel, sayang sedikit. Bertitel tidak berbobot, malu sekarung atau segudang. Pokoknya itu tambah sendiri, makin besar makin bagus. Wah katanya, wah bertitel, ini lulusan Amerika. Coba ngomong sama dia, aduh nggak karu-karuan, nggak tahu apa-apa. Aduh titel apa itu. Tetapi kalau sudah baca titel, wih boleh juga, apa Amerika. Padahal belian, ya titelnya belian, kulaan. Jadi lebih penting ada bobot yang sungguh-sungguh. Orang tahu setiap kali bicara sama kamu ada sesuatu yang keluar dari hidupmu, dari otakmu, dari pikiranmu, dari perkataanmu yang betul menyatakan kau berisi. Itu penting sekali. Ya, ini mengenai karakter. Ketiga, mencari pengetahuan itu. Ketiga, menuntut supaya menjadi kebajikan yang tertinggi. Shui Zishan. Jadi pertama, tahu kebenaran. Kedua, mendirikan karakter. Dan ketiga, menuntut summum bonum. Dan bahasa Latin summum itu apa? Paling tinggi. Bonum, kebajikan. Kebajikan yang tertinggi. Ya. Bisa menuju kepada kebajikan yang tertinggi, itu namanya studi. Jadi di dalam konsep Confucius, studi is not to fill the knowledge in your brain, tetapi to shape your character and to achieve the highest goodness. That is a study. Studi berarti menuntut mencapai karakter yang ideal, mencapai akan kebajikan yang tertinggi. Itu baru namanya studi. Kalau engkau sudah belajar tetapi hidupnya ada karu-karuan, itu bukan studi. Studi itu mencapai kebajikan yang tertinggi. Jadi dengan mencapai ini, maka mencapai hati yang sebajik mungkin, yang tertinggi, zishan zixin, untuk menggenapi diri dan untuk menggenapi orang lain. Cengji ji cengren. Jadi kalau seseorang sudah mencari kebajikan, akhirnya dia sendiri itu menjadi sempurna, menyempurnakan diri, dan akhirnya juga menyempurnakan orang lain. Sendiri melakukan yang baik, lalu mendidik orang lain juga melakukan baik. Sendiri hidup beres, lalu mempengaruhi orang lain juga hidup beres. Cengji er cengren. Nah, Konghucu mengatakan ji li er li ren, ji ta er ta ren. Sendiri ingin tegak lurus, maka juga engkau mendirikan tegak orang lain. Sendiri ingin mencapai kesempurnaan dan juga menjadikan orang lain juga mencapai kesempurnaan.
举一利而利人，举一大而大人. Nah, ini adalah akibat daripada belajar. Belajar mengakibatkan engkau mengetahui berbuat menjadi baik. Nah, untuk menjadi manusia yang sempurna secara terbaik, ya, maka Konghucu mengatakan karakter yang matang dan baik itu ada 4 hal. Pertama, zi yi dao. Berarti niatnya tidak berhenti-henti untuk terus menerus mencari kebenaran. Jadi seumur hidup berniat terus kebenaran yang dicari. Ini pertama. Kedua, kan ita berakar di dalam moral yang tinggi. Berniat kebenaran, berakar moral. Ketiga, bersandarkan kebajikan, peri kemanusiaan. I iren. Keempat, nah ini ya, bagus ini. Menikmati di dalam seni. Yu yi. Jadi Konghucu bukan orang yang serius dan tidak tahu apa-apa. Dia tahu bagaimana memperkembangkan seni. Dia seorang yang suka main musik, seorang yang bisa nyanyi. Jadi Konghucu sendiri itu mengetahui kalau hidup mau seimbang, belajar ngotot, hidup baik, dan menikmati seni. Ya. Saudara mengerti musik enggak? Ada orang caranya gimana? Yang keempat ini cari perempuan, kurang ajar itu. Atau pergi untuk naik klub, atau pergi berdansa. Itu yang jelek. Yang baik itu mengenal seni, mengenai akan ukiran, mengenai akan lukisan, mengenai akan musik. Ini pengertian itu terus di dalam jiwanya itu ikut berjalan-jalan, layang-layang di dalam dunia seni. Itu namanya iwi. Bagus tak? Saudara pernah tak tertarik sama satu lukisan terus lihat akhirnya menikmati? Ada nggak? Atau sesuatu benda yang berseni, engkau lihat, bukan berlian ya, yang berlian juga ada seninya sih. Ada orang hobinya itu teko, ada hobinya itu porselin, ada orang hobinya itu lukisan, ada orang hobinya itu adalah hal-hal yang berseni sekali. Lalu dia selalu di dalam jiwanya bermain dengan musik, dengan sastra, dengan filsafat, dengan lukisan, dengan ukiran, dan begini. Lalu ada buku-buku mengenai seni, dia selalu kalau lagi dia menikmati di situ, mencari sesuatu inspirasi sehingga menjadi harmonis jiwa dia sama seni. Tuhan adalah Tuhan yang sangat berseni. Tuhan adalah seniman yang paling besar. Betul nggak? Kita lihat apa aja bisa bosan. Lihat orang nggak pernah bosan. Ya, coba lihat anak kecil, modelnya sudah kuno nggak? Dia bayi sudah ribuan tahun model gini, bikin yang baru yuk, pantatnya lincip gitu, jelek. Ya itu seni. Yang Tuhan cipta itu paling seni, ya paling bagus ya gitu. Ya, jadi yang Tuhan ciptakan, gunung kok dah rapi ya, mau jadi gunung susun kayak kue lapis gitu. Bosenin, gini-gini yang dah bosan. Jadi melihat seni, yuk hidupnya seni. Jadi di dalam hidup Konghucu mengatakan belajar kebenaran, lalu tanam di dalam moral, lalu mempunyai peri kemanusiaan, lalu begini, bosan tidak, berlayang-layang di dalam seni. Yu i. Yang disebut i di sini banyak macam. Saya ini hari tidak meneruskan karena ini banyak, ada 6-7 macam yang disebut. Jadi belajar syair, belajar apa, belajar banyak hal. Akhirnya menikmati alam, menikmati akan sastra. Semua itu namanya yu yi. Ya, zi yi dao gen yi de, yi yu ren yu yi. Dan waktu kita belajar, kita mencapai apa? Kita mencapai yang disebut moral itu ada beberapa hal yang penting sekali, yaitu wen, ya. Kedua, sing. Ketiga, zhong.
Keempat, sin. Di dalam belajar mengenai moral, di dalam pendidikan itu kita mengajari semua daripada sastra, daripada semua tulisan yang penting. Lalu bagaimana menjalankan apa yang kita belajar. Lalu memupuk jiwa yang setia, konsentrasi, dan mempunyai integritas. Dan keempat, jujur, sungguh-sungguh bisa dipercaya. Ini karakter jadi beres. Ada pertanyaan? Silakan. Hah? Ini, Wan. Ini, mau ulangi artinya. Wan itu mengenai tulisan, mengenai literatur, belajar baik-baik. Semua buku yang penting. Sin melalui kelakuan, membenahi akan kelakuan, ya, perbuatan kita. Ketiga, integritas, cung, kesetiaan, kesungguhan yang bertanggung jawab, integritas. Keempat, sin, berarti engkau sungguh-sungguh jujur dan bisa dipercaya. Kalau empat-empat ini belajar baik, engkau berpendidikan baik. Dan harus belajar. Karena kalau ingin baik tapi tidak mau belajar, itu omong kosong. Maka dia mengatakan beberapa hal. Ya. Hao ren bu hao xiu. Engkau ingin mempunyai peri kemanusiaan, ingin mempunyai peri kemanusiaan, tetapi tidak mau belajar baik-baik. Akhirnya apa? Qi bi ye yi. Akhirnya side effect-nya adalah engkau menjadi orang yang bodoh. Baik tapi tidak belajar, bodoh. Ingin mengetahui banyak, hao zi, tapi tidak mau belajar, qi yu ye tang, akibatnya menjadi apa? Menjadi melampiaskan. Jadi tidak terkendali. Mau tahu tapi tidak belajar, taunya ngawur. Nanti itu pengetahuan itu tidak terkendali, sembarangan. Ya. Kalau ada guru yang mengajar, itu ada jalurnya. Kalau belajar sembarangan, katanya saya tidak masuk sekolah, saya mau belajar sendiri. Kecuali engkau betul-betul autodidak, yang seperti macam pertama itu. Kalau tidak, engkau akan keliaran, tidak karu-karuan. Akhirnya buang banyak waktu pada hal-hal yang sia-sia. Lalu pikirannya itu kesini ke sana tidak terkendali, bebasnya itu akhirnya tidak teratur. Ya. Suka tahu, tapi suka tidak mau belajar di bawah guru yang baik. Itu akhirnya keliaran. Engkau berkeliaran di mana-mana pengetahuannya. Ketiga, ingin jujur, ingin setia, tapi tidak mau belajar. Qi bi ye zei. Akhirnya ini zei aslinya ini istilah maling. Tapi di sini artinya apa? Adalah sesuatu yang penuh dengan kerugian, luka-luka, rugi-rugi, dan tidak ada untungnya. Maksudnya banyak dicuri, banyak yang hilang, banyak ruginya, banyak kerugian. Ya, qi bi ye zei. Hao zi bu hao xiu, ingin menjadi orang yang lurus tapi tidak mau belajar baik-baik. Side effect-nya apa? Side effect-nya itu menjadi tidak bisa lurus, menjadi licik dan tidak jujur. Qi bi ye jiao. Ingin menjadi berani, tetapi tidak mau belajar. Akhirnya apa? Qi bi ye luan, menjadi kacau balau. Beraninya ngawur. Ya. Mau jadi berani,
Nah, ini semua adalah hal yang penting. Orang yang berperi kemanusiaan, orang yang mempunyai pengetahuan, orang yang jujur, orang yang lurus, orang yang berani. Ini semua kalau digabungkan, itu satu istilah di Alkitab, yaitu kebenaran. Yang disebut apa? Dikaiosune, keadilan. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita ingin mempunyai peri kemanusiaan, mempunyai pengetahuan, mempunyai kelurusan, mempunyai kejujuran, mempunyai keberanian. Ini semua tergabung di satu kalimat di Alkitab. Dikaiosune. Keadilan, kebenaran, righteousness. Itu ingin tegas, ingin perkasa, haukang puhausyu, akhirnya menjadi apa? Menjadi kayak orang gila, ya. Tak terkendali nafsunya sembarangan. Jadi janganlah kita menjadi orang bodoh, orang yang melampiaskan seenak-enak, orang yang dirugikan, orang yang licik, orang yang ngawur, orang seperti orang gila. Maka kita mesti belajar bagaimana diatur, bagaimana didisiplin, bagaimana itu berjalur. Saudara-saudara, saya waktu melihat gajah itu waktu dilatih, baru saya tahu gajah yang kita ngerti di kebun binatang itu sudah mengalami kesusahan berapa puluh jam untuk dilatih, beratus-ratus jam. Padahal gajah liar itu tidak bisa disentuh. Engkau kalau pegang dia langsung menginjak kamu. Wah, galaknya luar biasa. Akhirnya bagaimana? Engkau menyuntikkan dia dengan satu panah. Itu obat eter yang bikin dia tidur. Sudah kena, dia tidur. Sudah tidur, orang datang. Dan gajah yang lain tidak tahu kalau dia tidur, pergi. Sisa dia satu. Lalu orang-orang datang itu baru mengikat dia. Satu gajah itu ribuan kilo, bertonton ya. Dan bagaimana? Mengikat dia aja, angkat kakinya aja mesti berapa orang. Sudah ikat-ikat kaki satu, kaki dua, diikat kepada kayu ini, kepada pohon itu, seikat selesai. Waktu dia bangun, wah dia marahnya luar biasa. Dia teriak-teriak, dia terus teriak, terus loncat-loncat mau lepaskan tali itu. Akhirnya sampai apa? Kulitnya pecah semua, darah terus. Tetapi tali itu lebih kuat daripada dia tidak bisa lari. Dia terus bergumul, itu terus sampai kulitnya pecah-pecah itu di tempatnya. Dia tidak mau lepas, dia tidak mau diikat. Berpuluh-puluh hari baru akhirnya disuruh apapun baru dia mau. Tidak bisa pergi, tidak bisa lari. Sudah diperbandingkan di tempat, diikat lagi. Akhirnya suruh lutut, suruh apa? Dilatihnya susah sekali. Sesudah latih selesai, kaca itu menjadi berguna sekali. Disuruh jalan, suruh tutup, suruh angkat apa, suruh apa, bisa. Dan pada waktu kaca sudah selesai dilatih, dia di tempat-tempat yang tidak ada truk, tidak ada apa, bisa mengangkut itu pohon yang ratusan ton dari tempat yang jauh ke tempat jauh. Dia bisa menjadi pekerja yang dipakai oleh manusia, berguna sekali. Demikian Tuhan melatih kita. Kita hidup mempunyai sifat yang liar sekali. Kita tidak mau belajar baik-baik, maunya langsung jadi, maunya enak sendiri. Mau baik, mau, tapi tidak mau belajar, akhirnya jadi bodoh. Konfusius mengatakan tidak mau belajar, ingin tahu, engkau ingin ini, ingin itu, akhirnya engkau menjadi melampiaskan nafsu, engkau menjadi dirugikan, engkau akhirnya menjadi licik, engkau menjadi ngawur, engkau seperti orang gila. Tidak bisa, mesti dilatih, didisiplin, diajar dengan baik. Oke, ada pertanyaan lagi siapa? Siapa mempunyai pertanyaan? Silakan. Di mana maksudnya? Kalau belajar di mana? Misalnya surat, tulisan, sampai berkembang, sampai bukan, tinggal zamannya kapan? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kalau lihat ya, tulisan-tulisan yang sulit-sulit di dalam zaman dinasti Zhou sudah mengkagumkan. Waktu itu tulisan tidak sederhana ini, sangat rumit. Itu namanya Guzuan, itu Zhuansu, lalu menjadi Lisu, lalu pelan-pelan menjadi Kaisu, menjadi Xingsu, menjadi Caosu. Tulisan itu dulu rumit sekali, ya. Pelan-pelan disederhana, terakhir disederhanakan oleh rejim komunisme, kira-kira tahun 670-an di Tiongkok. Jadi itu banyak tulisan itu akhirnya menjadi
tulisan-tulisan yang disederhanakan ada yang sangat baik, ada yang bocengli sekali. Misalnya Tao. Tao ini mestinya tulisannya adalah di atas ini kepala, ini kaki. Jalankan apa yang kau mengerti di kepalamu. Ya, kepalamu mengerti apa, jalankan. Itu namanya Tao. Jadi ini sangat berarti. Sampai komunisme diganti dengan ini. Tao, peso dijalankan. Pantesan itu pengawal merah suka pakai peso. Dan banyak istilah yang disederhanakan. Tapi sekarang ya banyak buku kalau orang yang sudah menerima sekolah di dalam sistem tulisan gampang, dia baca lagi yang lama-lama itu nggak bisa. Saya dua-dua bisa. Karena saya tahun 57 saya sudah lulus dari SMA Tionghoa. Saya ngajar 3 tahun lagi, lalu sekolah lagi, lalu ke sekolah teologi, tetap di bahasa Kuai. Jadi huruf kuno yang sulit-sulit saya semua bisa. Nah kalau satu orang bisa menghafal kira-kira 3.000 sampai 4.000 huruf independen, dia sudah bisa tulis surat, sudah bisa baca surat kabar. Jadi kalau you baca bahasa Indonesia gampang. P apa, PIP, papi, P apa, PIP, papi, gampang. Tapi Chinese tidak bisa. Satu tulisan ini apa? Tidak bisa tebak, tidak bisa eca, tidak bisa kira-kira, tidak bisa. Tahu ya tahu, tidak tahu ya tahu. Itu yang Konghucu mengatakan. Itulah tahu. Jadi setiap huruf harus tahu secara sendiri, mesti hafal semua. Makanya orang menyelidiki ya, otak manusia itu adalah kanan dan kiri. Ya. Kalau orang Tionghoa tabrak kena sini, sama orang Amerika tabrak kena sini lain. Orang Tionghoa sudah tabrak kena sini, dia masih bisa tulis. Maaf ya, kena yang ke kanan. Orang Tionghoa sudah tabrak, ini rusak, dia masih tulis baik. Orang Amerika sama sekali tidak bisa tulis. Karena otak kita ini separuh mengatur hal-hal seperti lukisan, seni, fotografi. Yang separuh untuk mengatur akan logika. Jadi yang kiri sama yang kanan beda lainnya. Tulisan-tulisan Tionghoa itu seperti tulisan-tulisan karakter, seperti tulisan-tulisan lukisan. Maka pakainya otak lain sama orang barat. Nah, itu sebab kalau dua-dua dipakai dengan baik itu hebat sekali. Tapi biasanya manusia pakai seluruh kapasitas otak itu tidak sampai 6%. Kalau you bisa memperkembangkan, you punya otak potensi lebih daripada 15%. Wah, itu kepintaran 2-3 kalinya orang biasa. Dan umumnya orang itu cuma pakai berapa persen saja. Ya. Waktu itu orang kira, loh kalau gini orang Tionghoa otaknya lain. Tidak, seluruh dunia sama. Men are created same, equal. Cuma waktu engkau tulis A, B, C, D, E itu pakai otak sebelah sini. Kalau engkau tulis Tionghoa satu persatu itu pakai otak sebelah sana. Jadi waktu tulis, waktu lukis itu semua pakai sama. Tapi tulisan Tionghoa pakai sebelah sini, tulisan A, B, C, D, E ada Inggris pakai yang itu. Sehingga kalau tabrak kena mana itu akhirnya cara mengerti huruf dan sebagainya karena pakainya biasa tempat yang lain sehingga lain. Saya dari kecil itu tulis pakai tangan kiri. Akhirnya dicancang, tahu cancang. Diikat sampai pembantuku 2 minggu. Ikat, sungguhan diikat loh. Ke sekolah ikat, pulang ikat, tidur ikat. Lu mesti tulis pakai kanan-kanan. Kenapa? Saya bilang, kalau tangan kiri besok tidak ada orang mau kawin sama kamu. Saya ketakutan ya tulis ini. Jadi sekarang dua-dua bisa. Tangan kanan bisa, tangan kiri juga bisa. Dulu saya ngajar kalau sudah tangan capek, saya pakai tangan kiri terus. Jadi ini sama-sama. Kalau you selalu dah seimbang, saya seimbang. Kita teruskan ya. Kalimat terakhir ya. Konghucu mengatakan bagi dia sendiri, dia belajar sampai keinginan satu kalimat memuncak. Zhao wen dao, xi shi keyi. Ini adalah kalimat yang paling penting di dalam Konghucu sendiri bagaimana belajar. Kalau ada satu hari paginya saya bisa mendengar, mengerti akan firman, maka sore itu saya harus mati, saya pun rela.
Nah, ini kalimat dari Konghucu. Dia sangat ingin ngertinya kebenaran. Kebenaran firman itu kalau dia bisa dapat, pagi itu saya dapat, malam itu saya mati pun saya sudah bersedia. Saking ya dia inginnya. Ini adalah satu contoh kegiatan, keausan, kesungguhan mencari kebenaran dari Konghucu. Zhao wen dao, xi shi ke ye. Semua ikut. Xi shi ke ye. Saya baru dengar satu lelucon. Mau dengar? Deng Xiaoping ya, pergi ke Amerika, ketemu Bush yang tua dulu toh ya. Bush yang tua itu tanya dia dengan kalimat Inggris, dia tidak ngerti. Dia ditanya siapakah presiden pertama. Dia ditanya siapakah presiden pertama Amerika, dia tahu. Dia tidak ngerti bahasa Inggris. Dia kira ditanya, lu saya apa gitu. Dia bilang Washington. Jadi memang presiden pertama kan Washington. Dia menjawab Washington. Deng Xiaoping. Do you know who is the first president of our country? Washington. Dia pikir ditanya, lu saya apa? Washington dong. Saya Deng dari Washington. Oh, right, udah bagus gitu. Terus dia tanya, setelah ini mau pergi ke mana? Dia pikir, ini mungkin tanya, wah sudah Deng ya, namanya apa? Shopping. Bagaimana? Shopping. Dia habis pengunjungan mau pergi shopping. Betul juga kan? Presiden pertama Washington. Habis ini shopping. Jadi kalimat-kalimat bisa. Satu lelucon lagi mau. Ada seorang kungfu ya, orang Kanton. Dia punya surat penuturnya namanya Peter Lechevsky. Mana ada orang Kanton namanya Peter Lechevsky? Itu orang tanya, ini memang ya, ini kok Peter Tim kaya, ini Peter Lechevsky. Ya gitu loh. Aku dulu waktu imigrasi barisan di situ, di depan saya itu seorang Polandia. Lalu kantor ini tanya, what is your name? Peter Lechevsky. Dia tulis. Sudah selesai giliran saya. What is your name? Dia bilang, saya kan Mr. Ting, ya. Namanya Samuel, same thing. Samuel Ting. Same thing? Yes, same thing. Dan orang itu pikir same thing sama yang depan. Same kan? Yang depan Peter Lechevsky, you same thing juga ditulis Peter Lechevsky. Jadi nama dia jadi Peter Lechevsky. Oke, sudah ngantuk, kita teruskan ya. Sekarang teori politik daripada Konghucu. Teori politik. Dia punya teori politik namanya teori nama benar. Teori nama benar, heran sekali. Zhenmingluan, 就是他的政治哲学. Ini sedikit mirip Socrates. Socrates seumur hidup mau menemukan definisi yang tepat. Kedua, memakai istilah yang akurat. Nah, ini dua tugas. Karena dia bilang banyak pembicaraan kacau karena definisi yang dibicarakan lain. Memakai istilah ngawur. Akibatnya adalah waktu berdebat, waktu berdiskusi, semua itu tidak beres. Maka Socrates mengatakan, try define as accurate as possible the meaning of the term you use. When you use the term, you use the accurately, the right term. Jadi ngomongnya itu jelas. Kadang-kadang saya kalau ngomong seorang lain, saya sangat sulit. Apa sih maksudnya? Maksudku, jadi tadi itu bukan maksudmu. Ngerti maksud saya? Yang ngomong-ngomong, apa sih? Maksudku adalah gini. Jadi waktu dia ngomong lagi sama tadi lain. Dari yang mana? Jadi waktu dia ngomong asal ada istilah apa dipakai sembarangan, tidak pilih, tidak saring, tidak tepat. Nggak bisa. Sebagai seorang pengkhotbah saya dilatih
untuk bagaimana memakai istilah setepat mungkin untuk mengutarakan apa yang saya mau saudara tahu. Itu penting enggak? Itu namanya Zhenmingluan, theory of the right name, right term. Sebutan nama yang tepat. Bagi Konghucu itu penting sekali. Socrates adalah seseorang yang suka mencari pengertian dari orang-orang yang anggap diri ngerti tapi tidak mengerti, supaya dia mengerti bahwa dia tidak mengerti. Caranya apa? Adalah mendesak dia mengaku dia tidak mengerti. Filsafat dari Socrates mempunyai metode know yourself, that is the starting of knowledge. Sama seperti Konghucu, if you know, you say you know. If you don't know, you confess you don't know. That is starting point of knowledge. Tahu tidak tahu itu harus tepat tahu. Tahu bilang tahu, tak tahu bilang tak tahu. Nah, dengan demikian kalau Socrates ketemu seseorang di tengah-tengah jalan, hey, bajunya bagus ya, keren ya, kamu kerjanya apa sih? Orang itu mengatakan, saya hakim. Hakim itu apa dah? Lu udah tahu hakim? Ya, justru saya mau tanya hakim itu apa? Socrates sengaja tidak ngerti. Padahal orang yang pintar tanya sudah mengerti lebih daripada 50%. Tapi dia mau tanya supaya membuat orang lain punya kejelasan yang lebih tepat lagi. Hakim yaitu menghukum orang, yaitu mengatur akan hukum siapa yang melanggar. Saya harus mengatur, hakim menghukumi dia, to judge him. Oh, jadi kenapa manusia perlu hukum? Kalau tidak ada hukum, manusia bisa ngawur. Kalau begini, takut hukum baru tidak ngawur, itu benar tak? Nah, itu mulai ngomong. Lalu engkau hakim perlu apa? Perlu adil. Kamu adil enggak? Ya lumayan lah, begitu ya. Apa sih lumayan? Yaitu ya kadang-kadang kurang sedikit adil. Engkau bisa tidak adil enggak? Bisa. Kalau engkau sendiri tidak adil, bagaimana bisa mengadili orang lain? Maka dia desak sama hakim itu mengetahui kalau dia sendiri tidak layak jadi hakim. Dengan cara begini maka orang-orang itu mulai disadarkan oleh Socrates. Kalau saya memakai nama, saya patut enggak? Saya disebut pendeta, saya cocok enggak? Saya menjadi hakim, saya sendiri adil enggak? Kalau saya berani mengatakan saya mengadili orang lain, dari mana you punya pangkalan adil? Bikin orang semua mulai mikirkan semua yang dikira sudahlah, memang begitulah, cocoklah, sudah selesai. Bilang tidak bisa, you dari akar mulai pikir lagi. Kenapa you berani jadi hakim? You jadi hakim karena you memang pinter untuk mengatur rakyat. You cuma cari duit kan? Kalau tidak ada gaji you mau jadi hakim? Ya enggak dong. Kalau begini you bukan keadilan. Kalau you cari duit dikasih duit banyak, adilnya hilang dong. Ya memang begitu. Akhirnya hakim dibikin sampai akhirnya menghakim diri. Lu berani pakai istilah, lu berani pakai kalimat itu, lu siapa? Lu cocok enggak? Semua dipikir akhirnya itu kembalikan kepada posisi benar, dengan metode benar, dengan terminologi yang benar, dengan kata yang benar, definisi yang benar, baru bisa selesaikan politik. Jadi semua politikus harus belajar mengenal terminologi cocok tidak cocok untuk apa yang dia pakai. Semua orang bicara adil, kemakmuran, akhirnya yang makmur cuma dia sendiri, betul nggak? Semua orang pakai istilah akhirnya istilah itu tidak ada bobot sesungguhnya yang dilakukan, hanya untuk memperalat istilah-istilah yang diakui semua untuk menguntungkan diri. Nah itulah, maka baik Socrates maupun Konghucu mereka tegas harus ada teori keakuratan, tidak memakai nama. Sebenarnya yang disebut politik itu apa? Yaitu mengatur kesejahteraan daripada rakyat, mengatur ada perdamaian daripada masyarakat. Sehingga jikalau semua diatur, mesti ada sesuatu yang dipakai untuk mengatur. Itu apa? Itu hukum. Dan hukum itu untuk apa? Untuk memuji yang sudah jalankan, untuk menghakimi yang tidak jalankan. Dan hukum itu dibikin oleh siapa? Ini semua dipikirkan. Maka dia mengatakan, kalau peraturan-peraturan hukum penuh begitu banyak, tetapi tidak ada contoh seorang pemimpin yang betul-betul menjadi teladan, itu cuma memperalat hukum-hukum untuk mengkaget-kageti rakyat saja.
Karena kalau mereka bersalah dimasukkan penjara, tapi kalau presiden bersalah keliaran sini sana sebebasnya, nggak bisa dong.